Halo, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Kerlin, NPM 2341376 dari kelas 1 BUMH. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman Kama dan kelahiran kembali dari almarhum Bapak Cornelis Wower dan Biku Utama Mahathera. Disampaikan oleh almarhum Bapak Cornelis Wower, karma diawali kata kar yang dalam Sanskerta yang berarti perbuatan. Dalam agama Buddha, suatu perbuatan diklarifikasikan sebagai karma tidak hanya melalui perbuatan saja, tetapi harus disertai niat atau kehendak saat melakukannya. Contoh, kita melihat semut yang sedang jalan, lalu kita sengaja menginjaknya. Perbuatan ini dapat menimbulkan karma. Sedangkan kita sedang berjalan menginjak rumput, secara tidak sadar kita telah menginjak semut yang ada di situ, maka ini bukanlah karma, karena kita melakukannya tanpa niat. Selain itu, karma juga dapat dilakukan melalui ucapan dan pikiran. Contoh ucapan seperti mengeluarkan kata-kata kotor, kasar tanpa berpikir dahulu. Contoh pikiran seperti kita mengumpat orang lain di dalam pikiran kita. Karma juga ada berat dan ringan. 4 jenis karma berdasarkan tahap, yaitu pertama, akusala garuka kama, contohnya membunuh ayah dan ibu, membunuh arahat, melukai sang Buddha dan memecah belah sangha. Akibatnya akan terlahir di neraka awiji atau neraka yang penderitaannya paling parah. Yang kedua, acinaka kama atau kama kebiasaan. Jika seseorang tidak melakukan karma buruk karma berat, maka jenis karma keduanya yang akan berperan, yaitu karma kebiasaan ini. Acinaka kama adalah karma yang sering kita lakukan sebagai kebiasaan kita. Contohnya berkata kasar, mencuri, berjudi, dan lain-lain. Yang ketiga, asana kama atau kama yang muncul menjelang kematian. Jika tidak dilakukan acinaka kama tadi, maka jenis kama ketiga ini yang akan berperan. Asana kama pada umumnya tergantung dari kama pikiran kita. Apabila kita memikirkan yang baik menjelang kematian, maka akan terlahir di alam yang bahagia. Sebaliknya, apabila kita memikirkan yang buruk menjelang kematian, maka akan menciptakan karma buruk dan akan terlahir di alam menderita. Yang keempat, katata kama atau kama yang tidak terlalu berat dirasakan akibatnya. Karma ini berproses apabila ketiga karma di atas tidak pernah dilakukan. Misalnya, perasaan seseorang pernah melihat dan menyingkirkan paku agar tidak ada orang lain yang terluka karenanya. Apabila karma sederhana yang membahagiakan ini timbul pada saat kematiannya, ia dapat terlahir di alam bahagia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karma dan pengaruhnya dalam kehidupan yang disampaikan oleh Biku Utama Mahathera. Berpendapat bahwa karma artinya niat dan hanya tidak selalu jelek ketika melakukan sesuatu dengan niat tertentu. Karma selalu mengelilingi kehidupan kita. Kita tidak pernah lepas dari karma. Contohnya, ada orang yang hidup miskin atau kaya, ada yang dagangannya laris atau tidak laris. Itulah hasil dari buah karma. Kita bisa mengubah karma kita. Perbuatan yang kita lakukan dengan badan, ucapan, serta pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati, jangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran kita. Harus mengembangkan pikiran kita setiap saat dengan hal-hal yang baik atau positif. Ada 4 jenis karma berdasarkan fungsinya. Yang pertama, janaka karma adalah karma penghasil, contohnya kelahiran di alam manusia dalam kondisi keluarga yang berkecukupan dan bahagia, atau di alam binatang dengan keterbatasan fisik. Yang kedua, upatahambaka kama adalah karma pendorong atau penyokong. Contohnya kondisi fisik yang melemah karena didukung dengan kurangnya gizi yang baik akibat terlahir di keluarga tidak mampu. Yang ketiga, upapilaka kama yang berfungsi menekan, mengolah, menyelaraskan satu hasil kama yang telah timbul. Contohnya, meskipun lahir di alam binatang namun mendapatkan kebutuhan hidup yang layak karena dirawat oleh seseorang.
Yang terakhir, upagataka kama yaitu kama yang berfungsi merusak, menyakiti status hasil kama yang telah timbul. Contohnya, seseorang yang lahir dari keluarga mampu sebagai hasil dari kama baik. Namun karena ia melakukan korupsi akhirnya dipenjara dan kehilangan harta dan kebahagiaannya. Selanjutnya adalah kaitan dengan hukum kama dan kelahiran kembali. Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber ini, dapat disimpulkan bahwa keduanya menjelaskan mengenai hukum kama dan kelahiran kembali. Ada jenis kama berdasarkan tahap berat dan ringan, waktu berbuahnya, dan juga fungsinya. Menurut saya, kama berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan kebajikan. Hukum kama ini menjelaskan masalah penderitaan penguasa oleh apa yang disebut nasib dan takdir dalam agama lain dan tentang penyebab terjadinya perbedaan yang ada di antara umat manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Namo Buddhaya.